nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mulpi yang telah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi terkait dengan tips dan trik agar skripsi kita ataupun karya ilmiah kita cepat di-accepted ataupun diterima. Yang kedua adalah teknik penulisan karya ilmiah. Baik, saudara yang saya hormati, untuk pertama kali saya akan memberikan bagaimana tips dan trik agar skripsi kita ataupun karya ilmiah kita diterima oleh pembimbing ataupun oleh yang membimbing kita. Yang pertama adalah bahwa karya kita harus mempunyai nilai yang namanya novelty. Apa itu novelty? Novelty adalah sesuatu yang baru ataupun kebaruan. Artinya bahwa karya ilmiah kita, skripsi kita itu harus original, harus bebas daripada karya orang lain. Artinya sisi originalitas ataupun sisi keaslian itu yang menjadi titik tolak ataupun menjadi tumpuan utama agar skripsi kita itu diterima oleh pembimbing kita ataupun siap untuk disidangkan. Bukan hanya terhadap skripsi, tetapi untuk jurnal, apakah jurnal nasional ataupun internasional pun yang menjadi titik tolak itu adalah adanya novelty, artinya adanya kebaruan. Kita tidak ingin melihat bahwa skripsi kita itu adalah mendaur ulang ataupun hanya mengulang-ulang dari skripsi ataupun dari penelitian yang terlalu. Nah, agar skripsi kita itu diterima, itulah yang saya sebut novelty ataupun harus ada kebaruan, ada konsep baru. Kebaruan itu bukan hanya dari segi teori, tapi bisa dalam metodologi ataupun dari temuan. Itulah yang disebut dengan kebaruan. Dari sarjana ataupun magister ataupun tingkat doktoral, titik kebaruan itu yang paling ataupun yang sangat dinantikan oleh para pembimbingnya. Jadi itu adalah salah satu trik agar karya kita ataupun skripsi kita itu diterima oleh para pembimbing kita. Ya. Yang kedua adalah bahwa skripsi kita itu harus sesuai dengan template ataupun aturan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi setempat. Memang kita menyadari dan kita tahu bersama bahwa setiap karya ilmiah ataupun skripsi itu mempunyai berbeda template ataupun struktur penulisan. Jadi yang kita punya ataupun STI punya sudah ada buku pedomannya, panduannya. Silahkan untuk mengikuti template yang telah kami sediakan, khususnya oleh P3M ya. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang sedang ataupun akan melaksanakan sidang skripsi, hendaklah mengikuti template ataupun aturan yang ada di buku pedoman itu. Jadi ketika misalnya si dosen ataupun pembimbing mempertanyakan terkait dengan bab ataupun subbab ataupun pembahasan, maka kita harus bisa memberikan argumen untuk memberikan penjelasan bahwa tulisan ataupun narasi yang kami buat itu sesuai dengan norma ataupun sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi. Nah, STAI di bawah penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat seperti saya katakan tadi sudah mempunyai buku pedoman ataupun petunjuk terkait dengan penulisan mulai dari proposal sampai dengan skripsi. Ya. Bahkan saya sudah merancang dan sudah punya bahan dasar terkait dengan bahan untuk tesis dari IAIT itu. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah Anda sering melaksanakan yang namanya bimbingan. Ya. Bimbingan dengan dosen, bimbingan dengan pembimbing itu harap dilakukan secara intens, misalnya seminggu sekali, apakah lewat daring ataupun luring ataupun lewat email dan sebagainya. Itu adalah media saja, tetapi yang menjadi titik tolak di sini adalah Anda sering berkomunikasi, ya, sering melakukan sharing temuan-temuan yang Anda temukan di lapangan dengan dosen pembimbing. Bagaimana cara misalnya penulisan terkait dengan teori ataupun terkait dengan kerangka pemikiran dan sebagainya. Itu adalah komunikasi yang harus dijalin antara Anda dan pembimbing Anda. Yang ketiga adalah dari segi yang keempat adalah dari segi penelitian. Tempat yang yang mesti Anda lakukan itu adalah Anda sering ataupun Anda harus terjun ke lapangan, ya, khusus untuk penelitian lapangan. Beda dengan library research ataupun penelitian di dalam perpustakaan, ya. Jadi penelitian yang Anda lakukan itu jangan sampai didatangkan dengan cara menghayal ataupun jangan didatangkan dengan
dari sumber yang tidak dipercaya, misalnya internet ya, internet tapi dari sumber yang sekunder, tapi Anda harus bisa melibatkan diri penelitiannya pada penelitian yang bersifat primer seperti itu. Boleh saja Anda misalnya mengamati data-data yang ada di website ataupun yang ada di internet, tetapi harus berasal daripada website resmi ya, misalnya Bank Indonesia, OJK, Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan yang lainnya. Jadi jangan sampai Anda mengambil data itu dari yang namanya sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya pertanggungjawabannya. Kenapa saya bilang tidak dipercaya pertanggungjawabannya? Karena orang bisa ataupun bebas untuk memberikan pendapatnya, opininya, misalnya dari harian Detikcom ataupun dari Kompas, FIFA, itu tidak reliable ataupun tidak validitasnya tidak teruji, karena harus berasal dari data ataupun data itu harus berasal daripada orang yang kompeten di bidangnya. Itu trik supaya script itu mudah untuk di accepted ataupun bisa diterima sama pembimbing kita. Yang selanjutnya adalah ini yang berkaitan dengan teknik penulisan ya. Anda harus bisa menjelaskan secara gamblang dan secara jelas terkait dengan Dasein dan Dasolen. Biasanya itu ataupun pada umumnya itu ada di bab 1 di pendahuluan ya, di latar belakang masalah itu Anda mengungkapkan secara komprehensif, secara lengkap tentang Dasein dan Dasolen. Apa yang seharusnya dan apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa itu sampai sekarang pun, sampai hari kemarin saya menerima mahasiswa dan itu yang mereka itu mengalami kesulitan terkait dengan masalah ya, padahal masalah itu sebenarnya bisa dicari gitu ya. Kita jangan dulu, ini ada kaitan dengan teknik penulisan ya, kita jangan dulu mencari judul nomor terakhir ya, tapi yang harus diutamakan itu Anda mencari masalah. Masalah itu bisa tumbuh ataupun bisa lahir daripada Dasein dan Dasolen ya, dari harapan dan kenyataan yang berbeda ataupun yang bertolak belakang. Kita ingin seperti itu, tapi kok kenapa kenyataannya seperti itu? Nah, ini kan ada masalah, ada problem ya. Saya kira itu sebagai jawaban pertama ataupun ulasan pertama terkait dengan tips dan trik agar supaya skripsi kita itu cepat di-accepted, cepat diterima oleh pembimbing ataupun promotor kita ya. Tapi yang poin yang pertama yang saya katakan adalah adanya kebaruan. Itu berlaku untuk umum ya. Apakah Anda nulis di artikel ya, di jurnal nasional atau internasional, yang penting ada punya kebaruan. Itu yang paling sulit untuk diteliti. Oke, selanjutnya adalah tentang teknik penulisan skripsi ya. Teknik penulisan skripsi, saya katakan tadi bahwa kita harus berpedoman atau bersandar pada template yang telah diterbitkan oleh Institut Agama Islam Tasikmalaya. Bahkan nanti bisa di copy ya filenya kepada dosen yang bersangkutan ataupun kepada dosen pembimbingnya, karena saya sudah men-share tahun kemarin juga terkait dengan pedoman skripsi yang harus diikuti atau dipedomani oleh seluruh mahasiswa ya. Jadi jangan kekeh-petekeh, jangan ada parsialisasi prodi, karena dia misalnya prodi A, prodi B, dia mempertahankan apa itu pedomannya masing-masing. Buat apa ada pedoman tapi tidak ditaati gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kata kunci yang utama, bahwa seluruh skripsi ataupun karya tulis S1 di SIT Tasikmalaya itu harus Institut Agama Islam Tasikmalaya itu harus sesuai dengan standar ataupun pedoman yang sudah dikeluarkan oleh P3M. Oke, berlanjut kepada teknik penulisan. Yang pertama itu bahwa skripsi kita itu menganut ada 5 bab. Bab pertama adalah tentang pendahuluan, bab kedua adalah kajian teori atau tinjauan teori, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat hasil dan pembahasan, dan bab kelima adalah kesimpulan. Nah, pada bab pertama itu ada yang namanya latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah. Nah, gambaran dari latar belakang masalah itu Anda harus bisa mengcapture, Anda harus bisa memotret keadaan atau fenomena yang sesungguhnya gitu ya. Anda harus menarasikan atau mendeskripsikan potret masalah ataupun fenomena masalah yang ada di lapangan ke dalam bab 1 itu ya. Kalau saya gambarkan bahwa masalah itu atau fenomena masalah itu bisa tergambar seperti piramida terbalik ya. Jadi secara umum dulu Anda bahas ya, terus semakin mengkerucut terhadap objek penelitian yang Anda akan teliti. Nah,
kesulitan mahasiswa itu yaitu saya katakan tadi di awal bahwa dia itu sulit untuk menemukan masalah, ya. Oke, kita lutut satu-satu bahwasanya masalah itu bisa timbul karena ketidaksesuaian antara fakta dan harapan. Misal saya contohkan seperti ini. Di Indonesia penduduk muslim adalah sangat mayoritas, misalnya ada 86%, ya, tapi kenapa tingkat korupsinya itu sangat besar ataupun menduduki peringkat 6 di dunia. Di sisi lain bahwasannya tingkat populasi muslim di Indonesia itu sangat besar atau sangat dominan, tetapi kenapa tingkat korupsinya besar juga? Nah, padahal apabila kita mendeskripsikan bahwa seorang muslim itu terdapat larangan ataupun banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salah satunya adalah dilarang mencuri, ya, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Tetapi kok kenapa masih dilaksanakan seperti itu? Ya, sekarang justru pimpinan-pimpinan daerah yang menurut statistik itu yang paling banyak melakukan korupsi itu. Kenapa? Dan kebanyakan itu muslim. Apa yang salah? Nah, itu adalah masalah. Ya, masalah yang pertama contohnya. Contoh yang kedua, misalnya di dalam kelas. Di dalam classroom kita melihat bahwasannya seluruh mahasiswa ketika materi yang kita sampaikan itu mereka semuanya memperhatikan, ya, sangat serius memperhatikan materi yang kita sampaikan, tetapi pada ujian akhir semester ataupun UTS, ujian tengah semester, nilainya pada jeblok semua. Nah, kenapa? Ada yang salah. Apa yang salah? Ya, apakah si dosen tersebut menerangkannya tidak benar? Apakah ruangannya tidak kondusif sehingga mahasiswanya misalnya konsentrasinya hilang, atau karena faktor psikologis mahasiswa? Nah, itu adalah masalah. Ini yang harus dicari, harus dipecahkan itu, ya. Itu adalah masalah. Yang kedua, masalah bisa dicari dalam artikel-artikel ataupun skripsi-skripsi yang sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Jadi Anda banyak baca, ya, terkait dengan passion ataupun kekuatan yang Anda miliki. Misalnya untuk prodi PAI, maka Anda itu harus bisa membaca artikel-artikel ataupun skripsi-skripsi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, ya. Ekonomi syariah pun sama, ya. Jadi jangan sampai prodinya ekonomi syariah tapi yang ditelitinya adalah fisika misalnya ataupun pendidikan, kan nggak nyambung. Anda dikhususkan ahli di bidang ekonomi syariah, Anda dikhususkan untuk ahli di bidang pendidikan agama Islam, tapi penelitiannya di luar daripada itu. Berarti sia-sia Anda kuliah dari semester 1 sampai semester 6 itu, semester 8 itu, ya. Nah, karena Anda diciptakan sebagai mahasiswa ataupun di-create, ya, sebagai untuk mahasiswa sebagai ahli di bidang itu, maka otomatis penelitiannya harus di bidang itu. Ya, itu yang pertama, latar belakang masalah, ya. Yang kedua, nanti akan karena kita sudah menerangkan di awal terkait dengan fenomena masalah, ya, data masalah, dan harus ada datanya. Jadi Anda ngomong itu harus berdasarkan data, karena Anda statusnya beda lagi sekarang, ya, sebagai mahasiswa. Jadi berpikirnya harus sistematis, harus logis, harus rasional, tidak boleh berpikir secara opini hanya berdasarkan senah ataupun meren, tetapi harus berdasarkan fakta yang aktual, ya. Maka di dalam bab 1 pun Anda bisa mencantumkan data-data yang terkait dengan penelitian yang akan Anda lakukan, gitu, ya. Tapi ingat, data yang harus Anda sajikan di bab 1 itu adalah data yang terupdate, minimal misalnya 1 tahun ke belakang, ataupun yang paling baik itu adalah paling kekinian, ya, up to date. Jadi jangan sampai Anda menjadikan data itu tahun 2019, 2015, ya. Yang paling akurat itu tahun 2022 ataupun tahun 2021 sampai ke atas, ya. Yang kedua, ketika Anda menyajikan data itu jangan hanya satu, tapi harus apakah annual, ya, tahunan, bulanan, mingguan dan sebagainya, gitu, ya. Itu dari bab 1 nanti Anda rumuskan, kan ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa setelah Anda uraikan itu. Yang kedua, tujuan penelitian ataupun tujuan skripsi ini untuk apa? Tujuannya adalah untuk turunan dari rumusan masalah. Nanti, ya, si tujuan ini harus dijawab di bab 4. Harus nyambung. Kalau misalnya tujuannya ada 3, maka dalam pembahasan dalam bab 4 pun itu ada 3. Rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya ada 3, nanti di hasil pembahasannya, ya, hasil dan pembahasannya itu harus ada 3. Jadi jangan sampai di rumusan masalah ada 3, poin pertanyaannya, ya, pertanyaan misalnya bagaimana ataupun sejauh mana itu, ya, nanti di tujuannya pun untuk mengetahui sejauh mana ataupun untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi A, B, C dan sebagainya. Nah, nanti di tujuannya pun itu harus ada 3. Jadi harus sinkron antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan
pembahasan. Oke. Yang kedua adalah di bab 2 itu ada yang namanya kajian teori, ya. Nah, kajian teori ini harus benar. Jadi ketika misalnya ada judul skripsi, misal gitu ya, pengaruh kompensasi terhadap kinerja ataupun kompensasi terhadap hospitality, bekerja di perusahaan ABC misalnya gitu. Nah, maka yang harus Anda cari teorinya itu adalah yang pertama teori tentang kompensasi. Siapa yang mengeluarkan teori itu, ya? Indikatornya apa saja, variabelnya apa saja. Silakan Anda tulis nanti itu di bab 2, ya. Itu kan tadi judulnya misalnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Nah, yang kedua, Anda harus cari teori yang berkaitan dengan kinerja. Jadi ada 2 variabel di sana, ya, X, Y, ya. Variabel tentang kompensasi silakan Anda cari. Yang kedua, variabel tentang kinerja silakan Anda cari. Bagaimana cara mencari teori? Sangat mudah sekali. Misalnya Anda masuk ke Google Scholar, ya, Google Scholar. Nah, di sana Anda ketik misalnya teori kinerja ataupun teori kompensasi. Di sana ada banyak artikel-artikel yang berhubungan dengan kompensasi dan kinerja. Nah, pasti artikel itu akan mengajukan ataupun akan menulis teori yang dia pakai. Nah, kita tinggal lihat saja siapa teori yang mereka pakai, terus kita tuliskan juga. Itu, ya. Setelah itu nanti ke bab 3. Oke. Di bab 3 itu ada yang namanya metodologi. Kalau istilah saya, metodologi itu adalah cara memasak, cara mengolah skripsi, ya. Nanti kan di sana itu di metodologi itu ada misalnya sumber data, objek, ya. Sumber data itu terbagi 2. Apakah sumber datanya berasal daripada data primer atau data sekunder? Data primer itu data penting, data pokok. Misalnya kita wawancara, ya. Kita wawancara terhadap objek, ya. Kita wawancara terhadap narasumber. Itu disebut sebagai data primer. Sedangkan kita misalnya nyari di internet, baca buku di perpus, ya, itu adalah termasuk sebagai data sekunder, ya. Nah, selanjutnya adalah jenis penelitian, ya. Jenis penelitian itu secara garis besar itu ada 2, ya. Apakah kualitatif atau kuantitatif, ya. Kualitatif bisa deskripsi, naratif, misalnya contoh pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan sosiologi masyarakat pedesaan Kampung Naga misalnya gitu, ya. Nah, itu adalah penelitian kualitatif, ya. Teori yang dipakai teori Ibnu Khaldun misalnya gitu, ya. Ataupun misalnya sekarang yang sedang ramai itu terkait dengan cryptocurrency, ya, mata uang kripto. Nah, tinjauan hukum Islam ataupun pandangan organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ataupun organisasi yang lainnya terkait dengan cryptocurrency itu penelitian yang bersifat kualitatif, ya. Anda nanyakan ke berbagai sumber yang dituliskan di sana. Oke. Nah, terus waktu di sana harus ada jelas itu, ya, tempatnya, waktunya kapan, terus cara penerimaan datanya, apakah dengan observasi, apakah dengan kuesioner ataupun dokumentasi dan sebagainya, itu ada di bab 3. Nah, yang terakhir, yang kedua terakhir adalah bab 4, itu hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan itu adalah hasil daripada kita ke lapangan, disajikan di bab 4 itu, langsung dibedah. Di sana ruhnya itu, ya, di bab 4. Bab 4-nya jangan sampai, biasanya nih yang pengalaman yang saya alami, ya, ketika membimbing, bab 4-nya itu hanya misalnya 10 sampai 15 halaman. Ada bab hiji misalnya, bab 1 itu sampai 25 halaman, bab 4 hanya 10 sampai 15 halaman. Ini terbalik, ya. Jadi harusnya bab 1 itu lebih tipis ataupun lebih sedikit, misalnya hanya beberapa halaman, nanti dibahasnya itu di bab 4. Jadi Anda harus membedah seluruh temuan-temuan Anda, disesuaikan dengan teori, ya, sesuaikan dengan metodologi, ya. Di bab 4 itu dibahas data yang sudah terekam, data yang sudah disajikan itu dibahas satu persatu sesuai dengan tujuan penelitian. Ini jantungnya, ya, ruhnya. Ketika misalnya bab 4-nya hancur, acak-acakan, maka harus direvisi lagi. Harus sesuai dengan tujuan penelitiannya apa, ya, disesuaikan dengan rumusan penelitian seperti saya katakan di awal tadi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan, ya. Kesimpulan itu Anda menyimpulkan. Ingat, bukan copy paste dari bab 4 menjawab tujuan penelitian, tetapi kesimpulan itu Anda menyimpulkan dari
penelitian yang telah Anda lakukan selama misalnya 4 semester ataupun 3 semester 3 bulan ataupun 4 bulan itu ya, Anda simpulkan ataupun Anda simpulkan dari tulisan mulai bab 1 sampai dengan bab 4 itu di kesimpulan ya. Kesimpulannya kalau misalnya tujuan penelitiannya 3, maka kesimpulannya pun 3 apa saja, ataupun Anda menyimpulkan dalam satu paragraf ya. Jadi kesimpulan itu saya contohkan seperti apa itu sapu lidi yang tercerai-berai, Anda ikatkan satu ikatan ya. Jadi boleh kesimpulan itu hanya satu paragraf, tidak harus sesuai dengan tujuan penelitian itu ya. Itu kalau berlaku di di artikel ataupun di penulisan jurnal ya. Tapi kalau misalnya deskripsi itu sesuai dengan sesuai dengan tujuan penelitian itu ya. Yang keenam yaitu daftar pustaka ya. Daftar pustaka diharapkan Anda menulis daftar pustaka ataupun referensinya ya 5 tahun ke belakang ataupun 10 tahun ke belakang. Jadi jangan terlalu mengambil data ataupun daftar pustaka yang sudah usang ya, yang sudah tidak relevan, sudah ketinggalan zaman. Jadi semakin up to date referensi ataupun daftar pustaka itu semakin baik. Dan saya sampaikan ataupun saya usulkan di sini bahwa daftar pustaka yang relevan ataupun yang baik itu adalah berasal daripada jurnal ya. Anda banyak membaca jurnal, banyak menyimpan jurnal di salah satu aplikasi ya, yang saya sudah sampaikan di khusus ekonomi syariah itu sudah memakai aplikasi Mendeley. Jadi setiap kali misalnya kita mendownload artikel, kita simpan di Mendeley, tinggal nanti ketika nulis skripsi itu tinggal manggil gitu, insert bibliografi otomatis jadi ya. Saya kira itu secara singkat penjelasan dari saya terkait dengan trik dan tips agar skripsi kita itu mudah di-accepted. Yang kedua, teknik penulisan skripsi yang simple gitu ya. Itu mungkin, tetapi perlu saya ingatkan di sini bahwasannya penulisan skripsi dan artikel itu beda gitu ya. Ada perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan perbedaannya ya. Tetapi yang saya bahas di sini adalah cara penulisan skripsi. Oke, terima kasih Pak Multi atas waktunya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.